Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Karena pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film yang cukup menarik untuk disaksikan, yaitu The Pirates: The Last Royal Freezer 2022. Di mana film ini akan berkisah tentang kru bajak laut yang menyelamatkan para bandit yang terombang-ambing di lautan. Kemudian sang kapten bajak laut cantik merompak sebuah kapal Jepang yang diduga ada peta harta karun kerajaan, sehingga para bandit dan kru bajak laut pun bersatu untuk mencari di mana harta karun itu berada. Oke lah, daripada banyak bacot di awal, bagi yang suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gaskeun. Dikisahkan pada zaman dulu, terjadi peperangan antara kerajaan yang membuat runtuhnya kerajaan Goryeo. Para jenderal yang tersisa menjarah harta karun kerajaan dan melarikan diri ke lautan tak berujung. Sampai saat ini, harta tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Lalu, beberapa tahun kemudian, terlihat sebuah rakit terombang-ambing di lautan. Di sana ada bos bandit bernama Mochi beserta anak buahnya. Karena mereka tidak minum selama berhari-hari, membuat para bandit ini dehidrasi sampai sekarat. Sehingga Mochi mengatakan dengan jujur pada bawahannya bahwa pohon sanceok yang mereka curi sebelumnya adalah batang pohon yang akan digunakan sebagai pilar utama pembangunan istana baru. Akibat ulah Mochi, pembangunan istana berhenti dan mereka dikejar ribuan prajurit. Diketahui juga alasan Mochi mencuri pohon tersebut adalah karena sakit hati kepada kerajaan baru. Menurutnya, pilar utama kerajaan bukanlah batang kayu yang kokoh. Dengan kata lain, rakyatnya lebih membutuhkan daripada membangun kerajaan baru. Maka dari itu, Mochi mencuri pohon tersebut dan dijadikan sendok makan untuk perkumpulan bandit mereka. Sontak hal itu membuat salah satu bawahannya geram dan ingin membunuhnya. Lalu, tak lama berselang, datang sebuah kapal besar yang belum diketahui itu siapa dan apa tujuan mereka. 자장가 선녀가 3 bulan kemudian, terlihat Mochi yang masih hidup berkat pertolongan sekelompok bajak laut. Mochi dan kelompok bandit ini direkrut dan dipekerjakan di kapal tersebut, yang mana kapten kapal ini dipimpin oleh wanita cantik yang bernama Haerang, yang merupakan seorang wanita tangguh dan cukup mengayomi bawahannya. Meskipun mereka bajak laut, tapi mereka hanya menyerang kapal bajak laut dari Jepang saja. Sembari menunggu target operasinya, mereka pun menangkap cumi untuk mereka makan setiap harinya. Di sela-sela menjemur cumi tersebut, bawahan Hairang melihat sebuah kapal bajak laut Jepang yang membuat mereka sangat bersemangat. Di sana Mochi membual bahwa dirinya adalah pendekar Goryeo. Dengan tingkat percaya diri yang tinggi, Mochi beserta pasukan banditnya pun menyerang. Namun ternyata Mochi saja yang berhasil melompat ke kapal musuh. Tentu saja, hal itu mendapat cemooh dari pasukan Hairang. Karena sudah kepalang tanggung, Mochi pun lanjut membantai bajak laut Jepang seorang diri. Karena merasa iba melihat Mochi bertarung tanpa senjata, Hairang pun melempar sebilah pisau kepadanya. Terlihat ekspresi Kapten Hairang begitu kagum kepada Mochi karena dapat membantai seluruh bajak laut Jepang seorang diri. Terlebih, ucapannya memang bukan hanya bualan semata. Setelah berhasil membajak kapal, Hairang mencoba bernegosiasi dengan kapten kapal bajak laut Jepang. Karena berbeda bahasa, mereka sedikit kesulitan dalam berkomunikasi. Untung saja, Hairang mempunyai kru kapal yang sedikit mengerti bahasa Jepang yang bernama Yanto. 다 네 바다라고? お前の Dari obrolan tersebut, ternyata mereka datang ke Laut Joseon untuk mencari harta karun. Yang perlu diketahui, sejak runtuhnya kerajaan Goryeo, nama daerah mereka diganti menjadi Joseon. Dan dari peta harta karun tersebut, diketahuilah bahwa itu merupakan peta milik Jenderal Jobang. Dia merupakan jenderal yang merampas tumpukan emas dan perak milik kerajaan Goryeo dulu. Dan sang jenderal telah menyembunyikan emas tersebut ke suatu tempat terpencil. Airang kemudian memutuskan untuk berpetualang mencari harta karun tersebut. Hal itu
disambut gembira oleh seluruh awak kapal. Setiba di daratan, Mochi mencari perhatian kepada Haerang. Ia memimpin jalannya. Namun langkahnya sempat berhenti saat mendengar suara menyeramkan dari dalam goa. Dan ternyata itu adalah seekor sapi. Karena berbulan-bulan lamanya mereka semua hanya bisa makan cumi, Mochi pun memutuskan untuk menangkap sapi itu terlebih dahulu. Hal itu pun diikuti oleh para anak buahnya. Namun nasib sial selalu menghampiri Mochi. Di saat dirinya masuk ke dalam goa, muncullah segerombolan sapi yang berlari ke arahnya, hingga membuat Mochi diseruduk dan terpental ke dalam jurang. Dikira sudah mati, ternyata Mochi berhasil selamat berkat ranting pohon di tepi jurang. Di tempat itu, Mochi menemukan sebuah gading gajah yang merupakan petunjuk selanjutnya untuk ke lokasi harta karun. Setelah berhasil menyelamatkan Mochi, mereka pun berkumpul untuk mengobati pasukan yang terluka. Di sana, Haerang memutuskan untuk menyatukan para bandit dan kru bajak lautnya agar seluruh pasukan bisa kompak dan hanya mendengar satu komando saja. Tentu saja usul dari Haerang ini ditolak oleh Mochi yang merupakan bos para bandit. Mochi pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayaran. Namun tidak ada seorang pun bawahannya yang ingin mengikutinya. Mereka lebih memilih mengikuti Haerang menjadi bajak laut untuk mencari harta karun. Di malam harinya di atas kapal para kru pun berpesta dan hanya Haerang saja yang mencemaskan Mochi. Ketika pagi tiba, terlihat anak buah Haerang panik karena hilangnya gading gajah yang ternyata telah dicuri oleh Mochi. Dengan sepucuk surat, Mochi memberitahukan lokasi keberadaannya di dalam hutan. Sontak hal itu membuat Haerang geram dan bergegas mencari Mochi untuk memberi pelajaran. Sesampainya di hutan itu, Haerang tanpa banyak basa-basi langsung menyerang Mochi. Di pertarungan itu, jelas dimenangkan oleh Haerang karena sudah berpengalaman dalam bertarung. Setelah itu, Mochi pun mulai menceritakan kronologi di saat pencurian gading gajah tersebut. Awalnya, ia hanya ingin mengambil gading gajah itu agar Mochi mendapat posisinya menjadi bos bandit di atas kapal. Namun ternyata, saat hendak membawa pergi gading gajah tersebut, ada Yanto yang melihat aksinya itu, sehingga Mochi pun mengajaknya pergi bersamanya. Namun setibanya di tepi pantai, Mochi ditipu oleh Yanto. Dirinya menyuruh Mochi untuk naik ke atas bukit duluan dan akan menyusulnya jika situasi sekitar sudah aman. Tapi faktanya, hingga pagi menjelang, Yanto pun tidak kunjung tiba di atas bukit. Setelah mendengar penjelasan dari Mochi, Haerang mengatakan bahwa ia mendapat kabar tentang rumor di dekat bekat pulau seberang. Ada orang yang memakai nama Mochi sedang menjual peta harta karun dan sudah dipastikan itu adalah Yanto. Sementara Yanto sendiri kini sedang mencoba menjual peta harta karun itu ditemani oleh Hagem yang merupakan anak bangsawan setempat. Mereka lalu menjual peta tersebut pada juragan di desa tersebut. Namun saat transaksi sedang berlangsung, datang Mochi dan Haerang yang menerobos masuk. Yanto yang melihat kedatangan mereka hanya bisa bertekuk lutut meminta ampun kepada Haerang. Akan tetapi ia tidak memperdulikannya. Yang jelas Mochi, Yanto dan Haegem dibawa pergi ke kapal untuk dieksekusi. Di saat eksekusi berlangsung, Yanto menjadi orang pertama yang akan dieksekusi. Namun karena Yanto terlalu banyak bicara, Mochi pun akhirnya meminta dirinya terlebih dulu yang dieksekusi. Saat lehernya akan dipenggal, Mochi dapat menangkis pedang tersebut menggunakan sebilah pisau yang dia sembunyikan. Akan tetapi di atas sana sudah ada Haerang yang menunggunya. Di sana Haerang pun mengatakan bahwa ia mengetahui kalau Mochi membawa sebilah pisau dan dipastikan bahwa Mochi dapat menangkis pedang bawahannya. Ternyata Haerang memberi kesempatan untuk mereka kembali berdamai dan melanjutkan perjalanannya. Jin berpindah ke camp milik Bu Hengsu, di mana dia merupakan seorang tentara bayaran dan juga mengetahui lokasi harta karun yang disembunyikan oleh Jenderal Jobang. Tak hanya itu, Hengsu juga bekerja sama dengan Jenderal Joseon dan jika peta harta karun sudah ditemukan, Hengsu menawarkan sang jenderal untuk menjadi Raja Joseon, sedangkan dirinya akan menjadi Raja Tabna. Kembali ke kapal Haerang, di mana di sana Haerang meminta bantuan kepada Mochi untuk membacakan tulisan yang ada pada peta tersebut. Karena tulisan itu merupakan kode perwira Goryeo, jadi hanya perwira Goryeo saja yang dapat membacanya. Akan tetapi,
Mochi dapat membacanya, yang berarti Mochi bukan orang biasa pada umumnya. Kemudian berdasarkan petunjuk dari peta itu, mereka pun langsung menuju ke lokasi yang diarahkan. Namun mereka harus menyelam ke dalam air untuk mencapai ke lokasi yang diinginkan. Mereka lalu menggunakan tabung udara cadangan yang terbuat dari kantung kemih babi. Pada akhirnya, mereka semua sampai ke dalam goa di dalam laut, yang dimana di sana banyak sekali peti emas dan perak. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama di saat ada ledakan yang melubangi dinding goa. Hairang pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur ke dalam air, sementara dirinya menghadang pasukan musuh agar mereka semua dapat kabur dengan selamat. Namun sayang, Hairang harus tumbang saat dirinya tertimpa reruntuhan. Untung saja ada bawahannya yang menyelamatkannya. Di waktu yang sama, Yanto menyadari bahwa bendera goblin yang terdapat di peti harta karun merupakan sebuah peta, yang mana peta tersebut menunjukkan lokasi harta karun yang lain berada di Pulau Inusuma, atau disebut juga Pulau Petir. Sementara di sisi lain, Mochi sedang bertarung dengan rekan di pertarungannya dulu, yang tak lain Bu Hengsu. Dari flashback masa lalu terungkap, Hengsu pernah membantai pasukan Mochi. Pada waktu itu, Mochi diperintahkan untuk menangkap Bu Hengsu karena telah melakukan kriminal. Kini mereka harus berhadapan kembali, namun kali ini Mochi sedang terpojok dan jatuh ke dalam air karena tangannya terbelit tali pada peti harta yang jatuh. Beruntung, saat Mochi terjatuh, dia membawa kantong udara sehingga membuat Bu Hengsu tidak dapat mengejarnya. Karena peti terlalu berat, membuat Mochi tidak dapat menariknya ke atas. Kemudian, datang Hairang yang membantunya mengikat peti tersebut dengan tali yang dibawanya. Namun sayang, mereka berdua sudah kehabisan napas. Meskipun Mochi sudah berbagi napas dengan Hairang, nampaknya tindakan itu semuanya sia-sia. Kini mereka hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan agar bisa diselamatkan. Tiba-tiba ada seekor ikan paus yang memakan mereka beserta peti harta karun itu. Sontak hal itu membuat kapal oleng dan hampir tenggelam. Ternyata paus tersebut sengaja dibuat oleh sutradara untuk membantu mereka berdua agar tidak tewas tenggelam. Paus itu lalu menghembuskan Mochi dan Hairang melalui lubang udara yang ada di atas kepalanya. Mereka pun selamat, namun tidak untuk peti harta karunnya. Setelah tersadar, Hairang kemudian menemui Mochi. Dia masih terngiang-ngiang akan kenangan saat di dalam laut ketika Mochi memberikan udara melalui mulutnya yang membuat Hairang menjadi salting. Tak lama berselang, Mochi lalu mengatakan bahwa harta yang ada di goa belum semuanya ditemukan. Di sana, Hairang menyadari bahwa bendera goblin yang mereka lihat itu adalah peta menuju harta karun yang sesungguhnya. Untung saja Yanto sempat melihat bendera goblin dan dia tahu arah ke pulau tersebut. Namun, untuk menuju ke pulau yang dimaksud sangatlah berbahaya karena terdapat pusaran air, awan petir, dan juga gunung api bawah laut. Yanto lalu meminta satu persyaratan agar dia mau mengantarkan mereka semua ke pulau tersebut, yaitu ia ingin menjadi kapten kapal sebelum dirinya tewas dan jabatan itu hanya sampai harta karun itu ditemukan saja. Permintaan Yanto itu pun dipenuhi oleh Hairang. Kini, Hairang bertugas di bagian dapur. Dari raut wajah Hairang, dia nampak kesal karena harus memberikan tugas kapal kepada orang yang tidak berpengalaman. Dan benar saja, Yanto yang telah menjadi kapten pun suka bertingkah hal-hal yang memalukan, seperti suka marah-marah, so paling tahu, dan so paling berkuasa. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka semua berhasil sampai di laut berbahaya yang diceritakan sebelumnya. Yanto sebagai kapten baru pun tidak banyak membantu, meskipun kapal mereka yang ditumpangi terus-terusan disambar oleh petir. Untung saja kepemimpinan Hairang dapat mengendalikan situasi dan keluar dari badai petir. Di waktu bersamaan, kelompok Bu Hengsu juga sedang menuju ke Pulau Petir, yang mana mereka tidak begitu kerepotan karena mereka sudah melengkapi penangkal petir di kapal mereka. Setibanya di pulau tersebut, kelompok Hairang mulai mencari keberadaan harta tersebut.
Mochi memutuskan pergi ke area paling mencolok di pulau itu, yaitu puncak gunung yang selalu disambar oleh petir. Sesampainya di sana, Mochi melihat banyak sekali jejak kehidupan sang jenderal. Saat dirinya ingin mengeksplor lebih jauh, tiba-tiba datang musuh bebuyutannya, yaitu Behungsu. Di sana, Hengsu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menggali tanah tepat di bawah tombak yang dirinya angkat. Sementara di sisi lain, Yanto sedang bersembunyi untuk menghindari kejaran kru kapal yang emosi dengan tingkah lakunya. Namun sungguh beruntung nasib Yanto, dia melihat seekor penguin yang sedang menggigit sebatang emas. Dia lalu memanggil seluruh kru kapal untuk berkumpul, akan tetapi kesenangan mereka tidak berlangsung lama. Karena tak berselang lama, terdengar suara meriam dari arah laut yang ternyata kapal mereka sedang dihancurkan oleh kapal musuh. Di bawah kepemimpinan Haerang, mereka semua langsung bergerak ke laut untuk membantu kru yang sedang berjaga di sana dan mencoba merebut kapal musuh. Sementara kru bandit di bawah kepemimpinan Mochi lalu ditugaskan naik ke atas gunung agar dapat membantu Mochi, sedangkan Yanto sendiri hanya fokus mencari emas dengan mengikuti penguin itu pergi. Sementara di atas gunung, Bu Hengsu telah berhasil mengangkat peti harta itu, namun peti itu hanya berisi pecahan batu dan sebuah topeng kayu. Di waktu bersamaan, persembunyian Mochi pun diketahui oleh pihak musuh dan terjadilah perkelahian. Beruntung, anak buahnya datang tepat waktu untuk membantu Mochi. Sementara Mochi lagi dan lagi Baiwan sama Bu Hengsu. Di sisi lain, Yanto berhasil menemukan kapal yang berisi harta karun kerajaan. Namun tanpa dirinya sadari, kapal tersebut berlayar dengan sendirinya. Sementara kelompok Haerang berhasil mengambil alih kapal setelah mereka bertarung habis-habisan. Akan tetapi, tak lama kemudian kapal tersebut hancur oleh ledakan dari dasar laut. Untung saja kapal yang dinaiki Yanto berlayar mendekati kelompok Haerang dan mereka pun segera pindah ke kapal tersebut. Namun, perjuangan mereka tak sampai di situ saja. Kini mereka harus bertahan melawan tsunami yang diakibatkan letusan gunung berapi bawah laut. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil selamat, sementara pertarungan di atas gunung sempat terhenti karena adanya hembusan angin yang sangat dahsyat. Mochi dan kawan-kawan pun menyadari ada kapal yang dipenuhi emas berada di lautan, yang berarti mereka berhasil selamat dan mendapat harta karun tersebut. Tetapi di saat Mochi lengah, Bu Hengsu sempat menusuknya, namun Mochi masih mampu melawan dan pada akhirnya musuh bebuyutannya itu tewas oleh pedang petir yang dilemparkan oleh anak buahnya Mochi. Setelah kejadian tersebut, Mochi dan Haerang kini menjalin asmara dengan sangat bahagia. Lalu, film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus berusaha, kerja keras, walaupun sudah pasti banyak rintangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, seseorang yang sudah berusaha maksimal, hasilnya pun akan memuaskan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di next video.